Oh, shalom, 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 Shalom. shalom. Tuhan memberkati kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Sudah masuk di siaran Facebook ya. Nanti link akan di-share ke jemaat GBI Mangga Besar, dan yang sudah online ada satu perangkat bersama dengan kita. Haleluya, shalom, shalom. Shalom. Tuhan. Bapak Ibu yang selamat sore, selamat datang, selamat beribadah di ibadah live streamnya GBI Mangga Besar. Nanti kita akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Marta Iskandar. Nanti sambil kita menunggu yang hadir bersama-sama dengan kita tetap menyanyikan pujian, kami bawa korban pujian ke rumahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Kami bawa pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Kami bawa pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Kami bawa pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Korban pujian dan syukur. Haleluya. Kita sapa dulu ya Ibu Gembala ya. Jemaat-jemaat yang sudah hadir, hamba-hamba Tuhan yang sudah hadir. Ya. Haleluya. Shalom, shalom Ibu Susianti Tamsir, Ibu Susianti Tamsir. Tuhan memberkati anak cucu menantu di dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Halo Kimi Harpi, shalom. Selamat datang, selamat beribadah. Berarti kalau ada Kimi, ada Evin, shalom. Haleluya. Ibu Taniani, shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Haleluya. Ini ada Verlina. Verlina hadir bersama kita. Halo Verlina. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ya. Verlina, Stephen. Sehat. Ya, di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Haleluya. Juga kita lihat di sini ada Pak Victor sama Ibu Icu. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Tuhan memberkati. Pak Victor, Bu Icu. Ya, damai sejahtera Tuhan. Anak cucu menantu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Shalom juga buat Pak Gembala. Bersama-sama dengan kita akan siap-siap beribadah. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom juga buat Pak Rundi. Ada Pak Rundi. Ada Ibu Lili. Bersama-sama dengan kita. Shalom ya. Pak Rundi, Pak Ibu Lili. Ya, damai sejahtera Tuhan. Amin. Juga di sini ada perangkatnya dari Gisela Fareri yang dipakai sama Pak Surya Irawan dan keluarganya. Ya. Halo, shalom Ko Surya. Shalom. Ya, shalom Linda, shalom anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera. Haleluya. Juga di sini ada perangkat yang tersambung dengan Ibu Susana Iskandar. Kami mengucapkan shalom, selamat sore bersama dengan Pak Kuswara ya. Berarti ya Tuhan Yesus memberkati, anak cucu menantu disertai Tuhan. Amin. Ada Cilili Margareta, ada Marcelina Nelly, ada Ibu Yuli Haryanto bersama Pak Dedi. Juga ada Pak Riyadi, kita ucapkan shalom, Tuhan memberkati. Cilili berarti ada
Ama, shalom Ama ya, bersama-sama dengan ini ya. kami ucapkan shalom. Tuhan berkati. Kalau Cilili Marcelina Nelly ada Pariadi, shalom Ya, juga shalom. bersama anak-anak mereka. Ya, Nelly, damai sejahtera Tuhan Pariadi, melindungi. Tuhan berkati anak-anak semua. Di sini ada Ibu Yuli Haryanto dan Pak Ya, Dedi, shalom. shalom, Untuk anak Pak cucu Dedi, menantu. Ibu Yuli, Tuhan disertai berkati. Tuhan berkati Haleluya. sekeluarga. Semua karena kemurahan Tuhan, Bu Amin. Gembala, semua karena Amin. kebaikan Tuhan. Amin. Saya lihat di sini ada perangkatnya Cilina Apit. Shalom Ya, Cilina, shalom. apa kabar? Tuhan Yesus Celina memberkati. Apit, Tuhan berkati. Shalom juga buat Dan Kelvin. keluarganya. Apa kabar Kelvin? Ya, Selamat berkati, datang, selamat Kelvin. beribadah ya Kelvin ya. Ya, Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Simak ibadah ini Tuhan. Saya Ya. percaya bahwa setiap ibadah akan membawa kita Amin. kepada semakin mencintai Tuhan dan mengasihi Amin. Tuhan. Amin. Juga saya ucapkan shalom, ada Hendrianto Benyamin. Oh, Ada perangkat Hendri, shalom. Halo shalom, Tuhan Yesus memberkati Buat Hendri ya. anak-anak ya, shalom juga. Nah, buat Jesse sudah anak-anak. sembuh ya, Tuhan berkati. Amin. Jesse Amin. sudah dijamah Tuhan, Amin. Jesse sudah dilawat Tuhan. Kita sudah berdoa Doa orang percaya. Tuhan Haleluya. memberkati. Sehat semua. Baik. Kami juga mengucapkan salam karena Ibu Gembala ada perangkat ini juga disaksikan sama jemaat-jemaat yang mungkin tidak bisa login ke Facebook, tetapi mereka bisa menyaksikan melalui media lainnya. Yang penting ada HP, ada bisa online, Ya, ada kuota, Tuhan ada berkati. data ya. Ya. Kami ucapkan selamat Selamat datang. datang. Tuhan Selamat memberkati. Di beribadah. sini ada Julius Iskandar. Halo Ya, shalom Julius. shalom. Tuhan memberkati Julius. Ya. Ada Lina. Tuhan memberkati Shalom, anak-anaknya. Julius, Lina, Julius dan ya. anak-anak. Disertai Tuhan berkati. Tuhan. Disertai Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada Kelvin anaknya Bu Apit. Shalom ya Kelvin Haleluya. Junior. Tuhan memberkati. Damai sejahtera Amin. atas hidupnya Amin. Kelvin. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan diri kita untuk bisa sama-sama beribadah. Sudah jamnya jam 4 ya. Kita siapkan beribadah. Haleluya. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Penuhiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, mari bersungguh-sungguh penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku. Katakan Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku, ya
Roh Kudus penuhi aku dengan minyak kudus-Mu. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat. Lebih sungguh lagi katakan urapi, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami, penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, kebesaran, kemuliaan kami naikkan bagi Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus kami datang di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sore hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami semua bersama jemaat-Mu, bersama semua saudara-saudara kami mungkin yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Mari Bapa urapi, sucikan, kuduskan kami hamba-Mu Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sampai ke hadirat Tuhan dan boleh sampai kepada semua yang mendengar. Tuhan urapi juga kami semua yang hadir. Dan kami percaya Roh Kudus ada di sini, ada di hati kami, ada di pikiran kami, bahkan ada di dalam roh jiwa kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga seluruh perangkat ini Tuhan, yang untuk ibadah online ini, biarlah Engkau sucikan, kuduskan, semuanya boleh berjalan dengan lancar berkat pertolongan Tuhan. Berkat hadirat-Mu ada di sini Tuhan. Kami ucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyediakan firman Tuhan pada sore hari ini, siap akan kami dengar. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya ini. Dan kami percaya Engkau hadir di setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang percaya dan diberkati, katakan amin. Shalom saudara yang kekasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. Ya, sore hari ini kita kembali lagi beribadah online karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kita bersyukur saudara, meskipun kita belum ibadah tatap muka, tapi ibadah online ini kita bersyukur bisa menjangkau jiwa-jiwa yang jauh, yang sudah lama tidak bisa ibadah di dalam ibadah di gereja karena pindah keluar kota. Mereka bisa mendengar, bahkan yang di luar negeri pun mereka bisa mendengar. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang, bahkan di seluruh muka bumi ini, harus ada ibadah online.
Karena Tuhan punya rencana yang indah, menjangkau jiwa-jiwa. Puji nama Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, tema pada bulan September ini ya, ini adalah minggu terakhir di bulan September, masih dalam temanya yaitu berbuah di dalam Kristus. Kita bersyukur kalau kita bisa masing-masing berbuah apa yang Tuhan inginkan, dan semuanya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kalau kita melakukan firman Tuhan. Saya minta nanti pendeta pembantu Yuni Haryanti akan membacakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8. Silahkan. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita sudah membaca sekalian, dan kita percaya firman Tuhan yang beberapa kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, karena pokok anggur itu adalah contoh yang paling gampang, ya, yang paling banyak buahnya dan paling banyak menghasilkan, dan itu akan terlihat, ya. Kalau di Israel dulu itu buah anggur sampai begitu banyak, sampai dipikulnya bertandan-tandan, kayak begitu banyak buahnya, ya. Ketika kami pergi ke Australia, kami melihat juga ada pohon-pohon anggur yang begitu banyak. Di sana ada pabrik anggur, ya, yaitu pemerasan buah anggur sehingga dibuat anggur yang ditaruh di botol-botol. Pabriknya sangat besar dan kebunnya sangat luas. Tingginya itu hanya setinggi kita, ya, tidak lebih tinggi dari situ. Dan di situ ada besi yang sudah dililit-lilit, jadi anggurnya hanya di situ saja, tidak tinggi-tinggi. Dan buahnya itu sangat banyak. Dan ketika orang datang mengguntingnya itu buah anggur, waduh, ditaruh di belakang, ya, gunting taruh di belakang, lihatnya senang sekali. Nah, saudara yang kekasih, buah anggur itu seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau pohon Tuhan adalah sebagai pokok anggur yang benar, kita adalah carang-carangnya. Kalau kita tidak berbuah, rantingnya itu akan digunting, akan dibuang, bahkan akan dibakar. Nah, saudara, firman Tuhan sudah beberapa kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita ingin tentunya berbuah, ya saudara, karena Tuhan menginginkan kita berbuah. Apa yang Tuhan mau? Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah lebat. Jadi kita adalah ranting, pokoknya adalah pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau sudah berbuah dan ranting-ranting itu yang bagus, yang menghasilkan buah, buahnya itu bisa diambil. Nah, saudara yang kekasih, buah apa yang Tuhan mau dari kita? Tentu kita ingin menghasilkan buah-buah yang bagus, buah-buah yang manis, buah-buah yang berkualitas, ya saudara. Saya pernah di Lokasari ditawari sama ada bapak-bapak masuk ke salon, dia katakan, "Ibu, ini ada mangga dermayu super, ini kualitas super. Mangganya sangat besar, ya, segini, ada 1 kilo lebih satunya." Waduh, saya lihat. Dan itu dikatakan kualitas super. Nah, saudara,
Kalau dikatakan kualitas super, artinya pohon itu dirawat dengan baik, dan dia akan menghasilkan buah, tentu dipupuk, disirami, dijaga, dan yang tidak terpakai daun-daunnya dibuang sehingga menghasilkan buah yang sangat besar. Nah, Tuhan juga menginginkan kita berkualitas di dalam hidup kita. Ada 8 kualitas yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Yang pertama adalah kualitas perubahan hidup. Kualitas perubahan hidup, bagaimanakah perubahan hidup setelah kita dibaptis, mengenal akan Tuhan? Perubahan yang kita alami apa? Kita harus meninggalkan manusia lama kita, dan kita harus hidup dengan manusia yang baru. Artinya hidup baru di dalam Tuhan. Dosa-dosa yang lama sudah dikubur, sudah dipendam, ya sudah dihapuskan oleh Tuhan, sudah diampuni, dan kita tumbuh kembali menjadi manusia yang baru. Dan di sana kita akan menghasilkan buah. Pertumbuhan itu, yaitu di dalam pertumbuhan rohani kita itu, kita akan mendapatkan dari Tuhan kalau kita selalu berpaut kepada Tuhan, kalau kita selalu bergantung kepada Tuhan, dan kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudara, yang kedua adalah kualitas kasih. Apakah kehidupan kita setelah kita dibaptis, setelah kita mengenal Tuhan, ada kasih? Kasih ini penting ya, saudara. Tuhan telah memberikan kasih-Nya. Bapa di surga telah memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk kita. Kasih Bapa telah dicurahkan dari surga untuk kita semua. Dan kita yang telah mendapatkan kasih Bapa, apakah kita bisa bagikan di dalam keluarga kita, terutama Bapak Ibu mungkin ada yang berumah tangga, ada suami, ada istri, ada anak, ada mantu, ada cucu. Apakah kita sudah mengasihi? Apakah kasih itu sudah nyata di dalam kehidupan kita? Ya saudara, kadang-kadang manusia itu kalau berkata mungkin ada sedikit selisih paham, tapi cepat diselesaikan, cepat dibereskan sehingga tidak ada rasa yang tidak enak. Selalu ada kasih di dalam hati kita, karena tanpa kasih kita tidak bisa hidup di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kualitas iman. Kualitas iman itu apakah, saudara? Iman itu memang tidak kelihatan, tapi perbuatan kita bisa kelihatan dari iman kita. Apakah iman kita teguh ataukah iman kita goyah? Kalau kita imannya goyah sebentar, kalau ada orang bilang, tuh di sana ada itu, ikut aja. Ikut, dan akhirnya kejeblos di dalam dosa, ya. Kita yang sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, dosa kita yang sudah dikubur, kita yang sudah dibangkitkan, dan kita harus bertumbuh, berbuah, bahkan berakar, ya saudara. Kalau tadi pagi firman Tuhan cukup jelas dijelaskan. Nah, kalau kita mengerti pertumbuhan iman, kita selalu dekat kepada Tuhan, kita selalu setiap hari membangun mezbah. Saya bersyukur melihat keluarga anak-anak kami semua membangun mezbah, ya. Keluarga yang di Australia, Pastor Jonathan membangun mezbah dengan anak-anak mereka setiap hari. Juga Markus, Melivi membangun mezbah. Juga di sini Pendeta Petrus Suganda dan Pendeta Pembantu Yuni Haryanti dan Irene membangun mezbah. Kami bersyukur. Karena apa? Iman kita itu penting diisi oleh firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan di hati kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera, sukacita. Kita tidak diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang dunia ini. Meskipun sekarang kita menghadapi pandemi, ya, COVID-19, tapi kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita berserah karena firman Tuhan berkata, jangan takut, aku menyertai engkau. Kita bersyukur kita disertai oleh Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu kualitas ketaatan. Apakah kita sudah taat kepada Tuhan, saudara? Ketaatan itu dimulai ketika kita mulai menerima baptisan. Apakah kita datang berdoa kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan? Taat itu melakukan perintah Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan demikian, marilah kita ikuti apa yang menjadi firman Tuhan.
Tuhan adalah Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita sekalian sehingga kita diselamatkan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, hubungan dengan Tuhan. Hubungan apa, saudara? Hubungan kita dengan Tuhan apakah terjalin baik ya? Kalau hubungan kita dengan Tuhan terjalin baik, kita bisa berkomunikasi. Mungkin ada yang tanya, gimana sih komunikasi sama Tuhan? Kok saya cuma bisa doa doang? Ya, makanya begini saudara, kalau saudara rindu berkomunikasi dengan Tuhan, beri waktu. Pada saat teduh saudara, menyembah Dia, memuliakan Tuhan, naikkan pujian ya. Saudara bisa cari lagu-lagu, kalau saudara belum apa, pegang bukunya dan terus sampai hadirat Tuhan turun. Jadi kita waktu kita berdoa, jangan kita minta apa-apa dulu. Senangkan hati Tuhan. Jadi waktu kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan hadir. Dan pada saat itu, kita diam ya. Jangan ngomong apa-apa, bilang begini, Tuhan, saya minta Tuhan hadir sehingga Tuhan memberikan hati ini damai sejahtera, sukacita, sehingga apa yang menjadi firman Tuhan yang ada di dalam hati kita ini masuk dan memberkati kita semua. Nah, saudaraku yang kekasih, yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan sudah. Lalu yang keenam adalah kekudusan. Saudara, apakah kekudusan, saudara? Kekudusan itu adalah hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Tidak mencari apa yang tidak baik ditaruh di hati kita, ya. Kekudusan itu adalah di mana hati kita ini tinggal Roh Kudus. Jadi mari kita jaga jangan sampai Roh Kudus pergi, jangan mendukakan Roh Kudus sehingga kita mendapatkan semuanya itu. Dan Tuhan memberikan kita, kalau kita menjaga kekudusan ya, tidak mencemarkan tubuh kita, tidak membuat tubuh kita ini masuk ke dalam dosa lagi sehingga Roh Kudus pergi dari kita. Nah, kita mau jaga kekudusan. Lalu rohani. Kualitas rohani ini juga penting ya saudara. Kalau kita bisa baca juga di Galatia itu ada buah-buah roh. Apa kita sudah berbuah di dalam rohani kita? Apakah kita belum? Mari kita belajar, kita baca dan kita tahu firman Tuhan ya dan amin. Semuanya ada di situ dan kita percaya Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Lalu yang kedelapan adalah pengenalan akan Tuhan. Saudara, pengenalan akan Tuhan. Mungkin ada orang bilang, oh saya kenal tuh saudara itu, saya kenal dia. Saudara, kenal itu bukannya tahu semuanya. Kalau kita menjadi kenal dan tahu semuanya itu baru kenal yang sejati ya. Pengenalan kita bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita cuma kenal aja, oh iya itu namanya Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah mati di salib menanggung segala dosa kita. Apakah kita tahu pengenalan kita akan Tuhan lebih lengket, lebih dekat lagi, menggantungkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan kita menjadikan Tuhan adalah penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan akan Tuhan itu penting ya saudara. Saudaraku, kita masih mau baca lagi ayatnya yaitu di dalam Matius ya. Nanti dibaca Matius pasal yang ke-7 ayat 19 sampai 20. Saya minta pendeta pembantu Yuni Haryanti membacakan. Matius 7 ayat 19 sampai 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Nah, saudara tadi sudah dijelaskan ya, kita harus berbuah yang manis. Dan dari situ kita lihat apakah buah-buah kita manis ya, apakah buah-buah kita tidak manis di hadapan Tuhan sehingga kita dibuang. Jangan sampai kita dibuang ya saudara. Buah-buah yang manis itu menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan yang tadi dikatakan, apa yang kamu minta ya, yang tadi yang pertama dibacakan, di dalam namaku, aku akan memberikan kepadamu. Saudara, saya ada satu kesaksian, yaitu ketika kami tinggal di Muara Karang, ya saya ada belanja ke Petak 9. Dan waktu saya selesai belanja,
Saya tanya, ada buah anggur yang besarnya sebesar buah duku yang paling besar. Nah, besar-besar. Bilang, "Loh, kok ada buah anggur besar begini?" "Iya, yuk deh," katanya, yang jualan itu mbak-mbak dari Madura ya, di situ banyak sekali. "Iya, yuk deh, ini baru ini buah anggur super," katanya. Lalu saya tanya, 1 kilonya berapa? Zaman dulu itu dia bilang 3.500, yuk deh, katanya gitu. Saya lihat dompet saya karena udah belanja banyak, tinggal 1.500. Nanti dah lain kali pasti saya akan coba, pasti saya akan beli karena saya harus pulang naik taksi ya. Lalu saya masih pergi lagi ke Mangga Besar, saya masih ambil lagi barang di sana, dan setelah itu baru saya pulang ke Muara Karang. Ketika saya sampai di Muara Karang, di meja makan itu ada anggur yang besar-besar 5 kilo. Hah? Saya bilang, siapa yang kasih ini? Ada nyonya yang kasih dari toko elektronik Hayamuruk, katanya. Waduh, aduh Tuhan, terima kasih. Saya tuh cuma ngucap begini, nanti kalau saya bawa uang lebih, saya akan beli, pasti saya akan coba anggur ini. Ternyata hari itu juga Tuhan menyatakan mujizatnya. Ada orang yang membawakan anggur. Siapa yang sangka, siapa yang duga ya. Saya belum sampai, anggurnya udah sampai. Karena saya masih ada urusan dulu di Mangga Besar. Dan ternyata Tuhan itu luar biasa. Apa yang kamu minta? Padahal saya nggak bilang gini, Tuhan saya minta anggur itu. Enggak ya, saya cuma bilang gini, nanti pasti kalau Tuhan berkati saya akan beli. Jadi Tuhan itu memberkati, Tuhan itu memberi apa yang menjadi kerinduan hati kita. Nah, saudara, mari kita taat, mari kita berbuah yang manis. Lakukan ke-8 perkara ini di mana Tuhan memberikan kita bahwa kita harus berbuah seperti pohon yang di tepi, yang tumbuh di aliran sungai. Saudaraku, ada lagu yang berkata, seperti pohon tertanam di tepi sungainya yang menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, berhasil selalu, yang cinta firman Tuhan dan renungkan siang malam. Haleluya. Saudara, maukah saudara mengikuti ini bahwa firman Tuhan iya dan amin. Yang cinta firman Tuhan merenungkan siang dan malam. Dimanapun kita berada, keturunan kita diberkati. Katakan kepada mereka, nak, ingat Tuhan, cari hadirat Tuhan, buat mesbah apabila sudah berkeluarga, apabila belum ibadah sendiri, dan kita percaya Tuhan hadir. Saudara, Bapak, Ibu semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Saya serahkan kepada Pendeta Petrus untuk doa syafaat. Ibu doa firman dulu ya. Oh, saya doa firman dulu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, segala puji syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Meskipun sederhana dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau memberkati kami semua yang mendengar dan melakukan firman di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, apabila kami melakukannya dengan benar, seluruh keluarga kami, seluruh sanak famili kami yang taat kepadamu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati semua. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberi penerangan selanjutnya kepada semua orang yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Gembala, Ibu Pendeta Marta Iskandar yang sudah membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya diberkati oleh Tuhan kebenaran firman Tuhan
yang tetap meminta kepada kita untuk selalu dan senantiasa berbuah. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita telah menjalankan ibadah pada sepanjang minggu ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tadi pagi dilayani oleh pendeta pembantu Yuni Haryanti. Pada sore hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta, Ibu Gembala, Pendeta Marta Iskandar. Juga tadi youth dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Alexander Selan, dan juga sekolah minggu yang dilayani oleh Dorti. Terima kasih, pelayanan ini sangat sungguh memberkati jemaat Tuhan. Pelayanan ini sungguh memberkati kita sekalian, dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak Tuhan yang memberkati untuk anak-anak youth yang sudah menyelenggarakan ibadah, dan anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang sudah berusaha dengan sedemikian rupa untuk bisa terselenggaranya ibadah bersama-sama dengan kita, dan juga ibadah di sore hari ini. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kita sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita tutup berdoa, terima doa berkat, kita akan berdoa dan syafaat bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama, dan mari Bapak Ibu, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Nanti setelah usai ini, Ibu Gembala akan bawa kita di dalam doa berkat. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan memberkati segala sesuatunya. Dan firman Tuhan yang sudah ditabur tidak akan menjadi sia-sia. Kami harus mendengar dan melakukan firman ini. Dan kami percaya ada kekuatan di dalam Engkau untuk supaya kami tetap bisa berbuah. Untuk selalu kami bertumbuh di dalam Engkau. Selalu hijau Tuhan, dan selalu menghasilkan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas Ibu Gembala kami. Diberikan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Diberikan kebahagiaan, dan kami percaya Ibu Gembala kami aman, tentram dalam naungan Tuhan. Bersama dengan suami yang melayani Tuhan, dan bersama anak cucu menantu yang bersama-sama melayani Tuhan. Diberkatilah hidupnya. Masa tuanya melihat anugerah dan belas kasihan Tuhan. Di masa lanjut usianya dia melihat perbuatan Tuhan yang heran. Dan kami percaya apa yang dikerjakannya tidak akan mengalami sesuatu hal hambatan. Tuhan yang memberi dia keberhasilan. Berkati anak cucu menantu, sahabat dekatnya, berkati orang-orang keluarganya, dan Tuhan menurunkan berkat rahmat Tuhan. Juga Tuhan turunkan berkat rahmat Tuhan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani sepanjang minggu ini. Diberkati oleh Tuhan. Diberikan kecukupan, bahkan kelimpahan, buat mereka menjadi semakin kaya di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Dan kami percaya pada hari ini diturunkan rahmat, berkat, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan melimpah-limpah atas hidup mereka. Bapa, pada sore hari ini kami juga berdoa bagi Indonesia. Tuhan curahkan berkat damai sejahtera bagi Indonesia. Bagi kota Jakarta dicurahkan, diberkati, dilimpahkan. Juga kota-kota yang lainnya dilimpahkan anugerah Tuhan, keselamatan. Dan kami percaya dijauhkan dari mara bahaya. Kami berdoa untuk setiap penanganan virus COVID-19 dilakukan dengan baik, dengan tepat. Jangan takut akan Tuhan. Kami percaya kami boleh melangkah dengan baik. Bapak, kami juga mempersiapkan satu ibadah yang tatap muka. Tuhan, kami diberikan kami kepada kami hikmat, kelancaran, kemudahan, dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Tidak lama lagi kami akan berjumpa, tetapi kami percaya kami tetap jaga protokol kesehatan satu sama lainnya, supaya ketika kami pergi melayani, kami pulang dengan sehat, dengan baik adanya. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas gerejamu, GBI Mangga Besar. Kami berdoa secara khusus. Mari Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan gereja kami. Kami percaya berkat Tuhan tercurah atas setiap ibadah yang kami selenggarakan, boleh menjadi saluran berkat di tempat itu. Kami berdoa buat Bapak dan Bapak Gembala kami. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas Gembala kami. Hikmat dan kuasa Tuhan yang kami rasakan. Sebagai Bapak rohani, kami percaya Tuhan menyertai dia, membimbing kami ke dalam kasih setia Tuhan. Dalam pengenalan kami akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Turunkan berkat rahmat Tuhan. Juga kami berdoa untuk staf penggembalaan, dilimpahkan kasih sayang Tuhan. Keluarga-keluarga mereka pun di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami orang-orang yang melayani di garis depan, kami percaya kami dalam naungan Tuhan. Senantiasa dipagari, dan setiap api, panah api di sadisi jahat boleh padam, karena Engkau menaungi kami, membentengi kami, dan memberi kami perisai iman, supaya kami dapat mematahkan segala sesuatunya.
Bapak turunkan berkat rahmat Tuhan juga. Dan kami berdoa pada sore hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah orang-orang yang sakit, orang-orang di dalam pergumulan mereka. Kami percaya ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi. Pada sore hari ini kami bawa Bapak Acap ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan kasih karunia-Nya kepada keluarganya, kepada pribadinya, kepada hidupnya. Dan kami percaya Tuhan mengasihi dia. Untuk Pak Edi, Tuhan yang di Surabaya, saudara dari Bapak Gembala kami, Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Keluarga besar Pak Gembala yang dia ada di Surabaya dan di kota lainnya juga di dalam penyertaan Tuhan. Kami bawa serta Pak Jong Luk Lim, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga berdoa buat Pak Santo, buat Pak Acit. Kami juga berdoa buat Cik Novi ke dalam tangan Tuhan, buat Ibu Bu Nani Lim Lian Li, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Diberikan kesehatan, diberikan anugerah. Orang-orang yang lansia diberkati oleh Tuhan. Kami sertakan juga Ibu Komala Yanti dan Cimomoy. Juga kami sertakan Ibu Lina Apit ke dalam tangan Tuhan. Dan kami serahkan Ibu Lim Junio ke dalam tangan-Mu. Dan kami bawa Pak Kuntadi, Stefanus, dan juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan Pak Dedi dan Ibu Yuli ke dalam anugerah Tuhan. Pak Victor dan keluarganya, Pak Alexander dan keluarganya, Pak Hosea dan keluarganya, dan kami bawa Pak Rundi dan keluarganya, hamba-hamba Tuhan, termasuk Ibu Susana Iskandar dan Pak Koswara dan serta keluarganya ke dalam tangan Tuhan. Keluarga besar dari Pak Surya Irawan ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Ibu Sueng, Pak Acit di dalam penyertaan Tuhan. Anak cucu menantu mereka di dalam anugerah Tuhan. Termasuk Oma Cunio pun kami serahkan dalam anugerah Tuhan. Semuanya sehat-sehat saja. Bapak, pada sore hari ini kami sertakan seorang ibu ke dalam tangan Tuhan. Ibu Syana Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan. Semakin hari semakin sehat, semakin pulih ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dan kami berdoa pada hari ini setiap proses kesembuhan yang terjadi, Tuhan yang mengawalinya. Dan kami berdoa buat kesehatan Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan segala sesuatunya. Yang kami yakin dan kami percaya bahwa Tuhan yang menaungi kami. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan Tuhan. Semua pintu terbuka di hadapan Tuhan. Yang tertutup Tuhan buka. Yang tersumbat Tuhan lancarkan. Kami berdoa Tuhan, yang tidak normal Tuhan buat normal. Sel-sel tubuh kami yang rusak Tuhan gantikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang tidak baik boleh tumbang semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yang beraktivitas di luar ruangan disertai oleh Tuhan. Ketika kami keluar ruangan ini, kami disertai oleh Tuhan. Pergi sehat, pulang sehat, damai sejahtera Tuhan melindungi kami. Dan kami percaya naungan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Bapak, kami juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang mau menyerahkan dirinya untuk Engkau. Yang hari ini mau mengambil keputusan untuk menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Tuhan jagai mereka. Tapi kami juga berdoa ketika ada jiwa-jiwa yang mulai undur, mulai mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, mulai mau melepaskan daripada diri mereka daripada kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan teguhkan mereka, Tuhan ampuni mereka. Biar setiap keputusan yang mereka ambil pada hari-hari ini tidak salah. Biar keputusan yang mereka ambil hari-hari ini tidak membawa mereka kepada kebinasaan, tetapi semakin melekat di dalam Engkau. Bapak, kami juga berdoa untuk para pria, para wanita, para lansia, para anak-anak diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang single parent, para orang tua tunggal, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Mereka tidak sendiri. Mereka yang yatim piatu pun kami berdoa Tuhan. Tuhan yang kuatkan mereka. Dan Bapak, kami juga berdoa pada saat ini buat mereka yang masih single. Kami percaya Tuhan mempertemukan hal yang baik, jodoh yang baik, orang yang tepat di saat yang tepat, untuk sama-sama mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pada sore hari ini. Ini doa kami, ini ibadah kami, biar boleh menyenangkan hati Tuhan. Seperti persembahan yang terbakar habis di atas mezbah Tuhan, biar menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin terima berkat daripada Engkau. Kami mau arahkan hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita dan kita arahkan hati kita. Kita terima berkat dari Bapa di surga.
diberkati bakulmu, Amin. diberkati masuk keluarmu, Amin. diberkati pelayananmu, Amin. diberkati keluargamu, Amin. diberkati usahamu, Amin. apapun yang engkau kerjakan berhasil Amin. karena Tuhan yang memberkati. Amin. Kasih anugerah dari Allah Bapa di surga memberkati kita semua, dan anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh yang Maha Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Shalom. Amin. Tuhan Shalom. Yesus Shalom. memberkati. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Gembala, Terima Bapak Ibu, kasih. kami ucapkan terima kasih Shalom, dan Ibu Shalom. Gembala kita sapa salam ya. Ya. Jiwa-jiwa yang Shalom. pada sore hari ini tadi habis di sini ada Ya. Julius, ada Kevin Junior, Haleluya. ada juga Ibu Riniwati. Shalom, Ibu Riniwati Ya. mengucapkan Shalom. Ya, Tuhan Ada berkati. Pak Hendrawan Salim Tuhan juga berkati. mengucapkan Shalom. Shalom. Ibu Tan Su Eng juga Ya. ada di sini bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan Pak berkati. Hermanus Pak juga ada Hermanus, bersama-sama Tuhan dengan kita. berkati. Ibu Amelia juga ada Haleluya, bersama-sama Sus dengan Amelia, kita. Tuhan Halo, berkati ya. ya dengan anak cucu. Amin, amin. Tuhan Saya juga berkati. lihat di sini ada nama, Haleluya. ada siapa lagi? Ibu Ritawati ya, Iya. ada Ibu Ritawati Sutrisno. Haleluya, Shalom, Tuhan berkati, Yesus Ibu memberkati. Ritawati. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati ya. Damai Terima kasih. sejahtera Tuhan. Iya. Ada Pak Endrianto sama Haleluya. Tuhan Julius berkati. Iskandar yang terakhir untuk Iya. memberikan di kolom komen. Ya. Bapak Ibu mungkin ada nama-nama yang belum tersebut. Saya Ya. ucapkan selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Mungkin Anda yang memberkati. menyaksikan acara ini Iya. tidak online bersama-sama dengan kita. Ya. Saya ucapkan shalom ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati, ya. semua. Damai Ya. sejahtera. Baik, Terima kasih. baik. Minta mohon izin pamit. Kita Ya. masih ada satu pertemuan lagi nanti di hari Rabu. Ya. Ibadah terakhirnya di September ini nanti hari Rabu itu tanggal 29. Ya. Haleluya. Dari tempat ini Berkati. kami undang sekali lagi jemaat Ya. Tuhan untuk bisa hadir bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Baik Ibu, kita pamit ya. Ya, kita pamit ya. Jemaat ya. Shalom. Pamit, Tuhan ya. Yesus memberkati semua ya. Haleluya. 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 Bentar ya. Amin. Amin.